Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share serta nyalakan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan, umur panjang dan berlimpah rezeki. Malam itu, suasana di rumah Pak De Basir terasa muram. Kematian mendadak Arga, anak sulungnya, menjadi pukulan berat bagi keluarga. 3 hari sebelumnya, Arga hanya mengeluhkan demam ringan. Tidak ada yang menduga bahwa dalam waktu singkat, ia akan meregang nyawa dengan kondisi tubuh yang begitu mengerikan. Pak De Basir duduk di kursi ruang tamu, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Di depannya, ada Barto, keponakannya yang datang untuk melayat. "Barto, aku benar-benar tidak habis pikir. 3 hari sakit, tiba-tiba Arga meninggal. Tapi yang lebih aneh, pas dimandikan tadi, aku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat," kata Pak De Basir dengan suara bergetar. "Ada apa, Pak De? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Barto dengan nada khawatir. Pak De Basir menarik napas panjang. "Punggung Arga ada bekas cakaran, Barto. Panjang dari pundak sampai pinggang. Lukanya sudah membusuk, bernanah, dan bahkan penuh belatung. Padahal dia baru meninggal beberapa jam," jelas Pak De Basir dengan nada gelisah. Barto terkejut, bulu kuduknya meremang. "Cakaran? Itu tidak masuk akal, Pak De. Baru meninggal kok bisa langsung seperti itu?" timpal Barto heran. Pak De Basir mengangguk lemah. "Aku juga tidak paham. 3 hari lalu, dia cuma bilang merasa tidak enak badan. Tidak ada kejadian aneh. Tapi setelah aku ingat-ingat sebelum sakit, dia sempat bilang melihat sosok bayangan hitam di kebun belakang rumah. Aku pikir cuma halusinasi karena capek bekerja," kata Pak De menceritakan. Barto termenung. Di desa, cerita tentang makhluk gaib sering terdengar, tapi ia tak pernah menyangka akan menyaksikan hal ini di keluarganya sendiri. Malam itu, Barto kembali ke rumahnya dengan perasaan tidak tenang. Ia mencoba menghubungkan peristiwa itu dengan kejadian 3 hari sebelumnya, ketika istrinya, Lina, mengajaknya untuk pergi ke rumah seorang dukun bernama Mbah Kaduk. Lina memohon agar mereka mencari solusi atas kesulitan ekonomi yang tengah mendera keluarga mereka. "Mas, kita sudah tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak segera mencari bantuan, kita akan kehilangan rumah ini," ujar Lina dengan nada mendesak. Barto awalnya ragu, tapi tekanan hidup membuatnya menyerah pada bujukan istrinya. Mereka pergi ke rumah Mbah Kaduk di tengah malam. Rumah dukun itu terletak di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin mencekam. Mbah Kaduk adalah pria tua dengan sorot mata tajam. Ia duduk di sebuah kursi kayu di ruang tamu yang penuh dengan benda-benda mistis. Setelah mendengar keluhan Barto dan Lina, ia tersenyum tipis. "Kalau kalian mau rezeki lancar, saya bisa bantu. Tapi ada syaratnya," kata Mbah Kaduk dengan nada datar. "Syarat apa, Mbah?" tanya Lina dengan nada cemas. "Kalian harus memberikan tumbal." "Tidak perlu takut, tumbalnya hanya hewan," ujar Mbah Kaduk sambil tersenyum lebar. Barto dan Lina saling berpandangan. Dengan berat hati, mereka menyetujui syarat itu. Mbah Kaduk meminta seekor kambing hitam yang harus disembelih di kebun belakang rumah mereka pada malam Jumat Kliwon. Malam itu, Barto dan Lina menjalankan ritual sesuai perintah Mbah Kaduk. Mereka menyembelih kambing hitam di bawah sinar bulan purnama. Namun, sejak malam itu, Barto mulai merasakan keanehan di rumah mereka. Suara-suara aneh terdengar di tengah malam, dan Lina sering terlihat berbicara sendiri di kamar. Puncaknya terjadi pada malam sebelum Arga jatuh sakit. Barto melihat Lina berdiri di depan cermin dengan tatapan kosong. Ia menggenggam sebuah kain hitam yang tidak pernah dilihat Barto sebelumnya. "Lina, kamu ngapain?" tanya Barto dengan nada curiga. Lina tersentak. "Tidak apa-apa, Mas, cuma lagi beresin barang," jawab Lina dengan tergagap. Tapi Barto tahu ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Kematian Arga hanya awal dari rangkaian kejadian mengerikan. Malam setelah pemakaman, Barto mendengar suara langkah berat di depan pintu rumahnya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun, tetapi bau busuk menyengat langsung menyeruak. Lina yang berada di dapur tiba-tiba berteriak. Barto berlari menghampiri dan melihat Lina terjatuh di lantai. Matanya melotot, menunjuk ke arah dinding dapur. Di sana, tampak bekas cakaran panjang yang sama seperti di punggung Arga. "Mas,
Ini pasti ada hubungannya dengan ritual itu, teriak Lina sambil menangis. Barto mulai menyadari bahwa ritual yang mereka lakukan telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ia segera mendatangi Mbah Kaduk untuk meminta penjelasan. Mbah Kaduk menyambut kedatangan Barto dengan senyum sinis. "Kamu sudah melanggar kesepakatan, Barto. Tumbal yang kamu berikan tidak cukup. Arga telah dipilih oleh mereka sebagai gantinya," kata Mbah Kaduk dengan nada membentak. Barto terdiam. Darahnya mendidih mendengar pengakuan itu. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanya Barto. "Semua ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka mau," jawab Mbah Kaduk dengan nada dingin. Barto tidak bisa menahan amarahnya. Dia meninggalkan rumah Mbah Kaduk dengan tekad untuk mengakhiri kutukan ini. Barto dan Lina memutuskan untuk membakar kain hitam yang digunakan dalam ritual. Mereka berharap tindakan itu dapat memutuskan ikatan dengan makhluk gaib yang telah meneror mereka. Namun, saat kain itu mulai terbakar, suara jeritan melengking terdengar dari kebun belakang. Malam itu, tubuh Lina ditemukan tergeletak di kamar dengan kondisi yang sama seperti Arga. Punggungnya penuh dengan bekas cakaran yang menghitam dan membusuk. Barto hanya bisa menatap dengan penuh penyesalan. Ia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar atas keserakahannya. Berhari-hari setelah kematian Lina, Barto tetap tinggal di rumahnya yang kini penuh dengan suasana kelam. Barto tak punya pilihan selain mencoba mencari bantuan dari orang yang dianggap memiliki ilmu kebatinan lebih kuat. Kali ini, ia mengunjungi seorang kiai bernama Kiai Hasan. Kiai Hasan mendengarkan cerita Barto dengan seksama. "Anak muda, makhluk gaib tidak bisa dengan mudah diusir hanya dengan membakar benda milik mereka. Kain hitam itu memang bagian dari media pengikat, tapi sumber utama teror ini adalah perjanjian yang kamu buat dengan mereka," tuturnya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanya Barto putus asa. "Kamu harus melakukan pengakuan di depan seluruh penduduk desa. Ceritakan perjanjian yang telah kamu buat, dan bersama-sama kita lakukan doa serta upaya tobat bersama," jawab Kiai Hasan. Barto ragu. Bagaimana ia bisa mengakui perbuatannya yang memalukan ini di depan semua orang? Tapi, Barto sadar bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu. Pada malam yang telah ditentukan, Barto berdiri di depan balai desa, dikelilingi oleh penduduk yang penasaran. Dengan suara bergetar, Barto menceritakan semuanya, mulai dari kesulitannya, bujukan Lina, hingga perjanjian dengan Mbah Kaduk. Banyak warga yang terkejut, bahkan ada yang mulai bergunjing. Namun, Kiai Hasan memotong suasana dengan suara tegas. "Kita di sini untuk membantu, bukan untuk menghakimi. Kini saatnya kita semua berdoa bersama, memohon ampunan kepada Tuhan, pemilik alam dan meminta perlindungan dari segala bentuk gangguan gaib," kata Kiai Hasan dengan nada tegas. Di lapangan desa, terlihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu melayang-layang, mengeluarkan suara yang menyerupai tawa dan raungan bersamaan. "Kalian pikir bisa mengusirku begitu saja? Perjanjian darah tidak bisa diputuskan dengan doa biasa," teriak makhluk itu dengan suara yang menggema. Penduduk panik, beberapa bahkan lari meninggalkan tempat. Tapi Kiai Hasan tetap berdiri tegar. Ia memimpin doa terakhir, memohon pertolongan ilahi. Dalam beberapa menit, makhluk itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang menyesakkan dada. Namun, pertarungan belum selesai. Kiai Hasan memperingatkan bahwa selama Barto belum sepenuhnya tobat, ancaman itu akan terus menghantui. Barto kini berada di persimpangan, tetap tinggal di desa atau meninggalkan semuanya untuk mencari jalan lain menuju keselamatan. Barto memutuskan untuk meninggalkan desa, demi keselamatan penduduk. Desa tempat Barto tinggal kini penuh dengan cerita tentang kutukan yang menimpa keluarganya. Rumah mereka dibiarkan kosong, dianggap angker oleh penduduk. Dan Mbah Kaduk ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kutukan itu telah mengajarkan satu hal, tidak ada kekayaan yang layak diperoleh dengan cara yang melibatkan kegelapan. Karena pada akhirnya, bayaran yang diminta selalu lebih mahal dari yang bisa diberikan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki.